Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat email family yang dirahmati Allah. Tahukah kamu bahwa 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah menyebutkan tahapan perkembangan janin manusia di dalam rahim dengan sangat detail dan akurat? Sungguh menakjubkan bagaimana kitab suci kita ini telah memberikan informasi ilmiah jauh sebelum teknologi modern mampu membuktikannya. Namun, bagaimana ilmu pengetahuan modern memandang ayat-ayat dalam Al-Quran? Apakah ada kesesuaian antara apa yang dijelaskan Al-Quran dengan temuan-temuan ilmiah terkini? Mari kita simak bersama ayat Al-Quran yang membahas tentang hal ini. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah atau alaqah, lalu segumpal daging atau mudghah. Lalu kami ciptakan dari mudghah itu tulang belulang. Lalu kami balut tulang belulang itu dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain." Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Temuan ilmiah modern membuktikan bahwa memang demikianlah urutan perkembangan janin. Banyak ilmuwan non-muslim pun mengakui keajaiban ini. Salah satunya adalah Prof. Keith Moore, seorang pakar embriologi terkemuka dari Universitas Toronto, Kanada. Pada tahap implantasi, embrio menempel kuat pada dinding rahim. Bentuknya menyerupai bekuan darah dan jika dilihat dari luar, tampilannya mirip seperti lintah kecil yang menggantung. Sebuah bukti nyata bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Sains membantu kita memahami keajaiban ciptaan Allah, sementara agama membimbing kita untuk menggunakan pengetahuan itu dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Ia juga merupakan bukti kebenaran yang terus terbuka seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, iman kita akan semakin kokoh dan kita akan semakin menyadari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin maju sains dan teknologi, semakin banyak pula bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang terungkap. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang buta huruf, hidup di tengah padang pasir Arab pada abad ke-7, tanpa teknologi canggih atau pengetahuan medis modern, bisa menjelaskan detail-detail yang baru bisa dipahami lewat mikroskop dan teknologi pencitraan canggih abad ke-20? Keakuratan informasi ilmiah yang terkandung di dalamnya adalah bukti nyata akan hal ini. Setiap tahapan perkembangan janin adalah bukti nyata keajaiban dan kekuasaan Allah. Bagaimana seorang yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal bisa menjelaskan proses yang begitu kompleks dengan akurasi yang luar biasa? Semakin dalam kita menggali ilmu pengetahuan, semakin kita akan menemukan bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Subhanallah, betapa indah dan detailnya penjelasan Al-Quran tentang proses penciptaan manusia. Mari kita telusuri bersama tahapan-tahapan perkembangan janin menurut embriologi modern, dan bandingkan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Tahap pertama yang disebutkan dalam Al-Quran adalah nutfah atau air mani. Selanjutnya, Al-Quran menyebut tahap alaqah yang sering diterjemahkan sebagai segumpal darah. Menariknya, kedua makna ini sangat sesuai dengan kondisi embrio pada minggu kedua hingga keempat perkembangannya. Tahap ketiga yang disebutkan Al-Quran adalah mudghah atau segumpal daging. Al-Quran menjelaskan bahwa dari mudghah ini terbentuklah tulang belulang yang kemudian dibalut dengan daging. Betapa Dia telah merencanakan dan menciptakan kita dengan begitu sempurna, jauh sebelum ilmu pengetahuan manusia mampu memahaminya. Sungguh menakjubkan bagaimana Al-Quran telah menjelaskan proses yang sangat kompleks ini dengan bahasa yang sederhana namun akurat 14 abad yang lalu. Bukan hanya umat muslim yang terkagum-kagum dengan keakuratan Al-Quran dalam menjelaskan embriologi. Setelah mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang embriologi, Prof. Keith Moore dari Universitas Toronto, Kanada mengatakan, deskripsi perkembangan embrio dalam Al-Quran tidak bisa didasarkan pada pengetahuan ilmiah abad ke-7. Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah bahwa deskripsi ini telah diwahyukan kepada Muhammad dari Tuhan. Dia tidak mungkin mengetahui detail-detail seperti ini karena dia adalah orang yang buta huruf dan sama sekali tidak memiliki pelatihan ilmiah. Prof. Moore bahkan menambahkan bahwa pernyataan dalam Al-Quran
sangat akurat berdasarkan pengetahuan modern. Ia mengakui bahwa beberapa istilah dalam Al-Quran bahkan lebih deskriptif dan tepat dibandingkan terminologi embriologi yang digunakan saat ini. Lantas, bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena luar biasa ini? Jawabannya jelas bahwa penjelasan Al-Quran bukan sekedar kebetulan. Ini adalah mukjizat. Al-Quran juga bukan hanya kitab petunjuk bagi umat manusia dalam hal akhlak dan ibadah. Fenomena ini menunjukkan kepada kita bahwa sains dan agama bukanlah dua hal yang berseberangan atau bertentangan. Justru sebaliknya, keduanya saling menguatkan dan melengkapi. Melalui mukjizat ilmiah Al-Quran ini, Allah seolah mengajak kita untuk terus mengkaji, mempelajari, dan merenungkan ayat-ayatnya, baik yang tertulis Al-Quran maupun yang terhampar di alam semesta ayat kauniyah. Lalu, apa yang bisa kita petik dari pembahasan ini? Ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, kita harus semakin yakin bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah, bukan karangan manusia. Kedua, kita diingatkan untuk selalu bersyukur atas penciptaan kita yang begitu sempurna. Ketiga, kita didorong untuk terus menuntut ilmu dan mengembangkan sains dan teknologi. Keempat, kita diajak untuk merenungkan betapa berharganya kehidupan, bahkan sejak tahap embrio. Ini seharusnya membuat kita lebih menghargai dan menjaga kehidupan. Dan yang terakhir, kita diingatkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menyimak penjelasan ini, mari kita renungkan bersama. Apakah mungkin Muhammad mengetahui semua detail ini tanpa wahyu dari Allah? Ini adalah undangan bagi kita semua untuk membuka mata. Bagaimana pendapatmu tentang mukjizat ilmiah Al-Quran ini? Apakah ini memperkuat imanmu? Atau mungkin membuatmu penasaran untuk mengkaji lebih lanjut? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Mari kita saling berbagi ilmu dan renungan. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa tercerahkan dan subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang menginspirasi dan mencerahkan.